Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya saya bisa membawa rangkuman materi yang sudah saya kerjakan. Tak lupa pula yang kedua, saya berterima kasih kepada dosen saya, kepada Bapak Ahmad Sulaiman SKM yang telah memberi kesempatan untuk merangkum materi ini. Sebelum saya memulai materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gadis Tuti Septianing Prayogi dengan NIM B1B123042. Di sini saya akan menemani teman-teman sekalian selama beberapa menit ke depan untuk menyampaikan hasil rangkuman materi. Baiklah, sebelum kita masuk ke presentasi yang sudah saya buat sesingkat mungkin, di sini saya akan jelaskan beberapa pembahasan di dalam materi ini. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjabarkan pembahasan saya. Yang pertama, pembahasan saya itu tentang perkenalan dan penjelasan organisasi. Yang kedua, ada teori organisasi. Yang ketiga, ada individu dan kelompok. Yang keempat, nilai dan sikap. Dan yang kelima itu motivasi. Kita masuk ke materi pertama. Materi pertama saya yaitu perkenalan dan penjelasan organisasi. Definisi dari perilaku. Perilaku adalah tingkah laku atau pandangan serta perasaan yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak. Dan definisi dari organisasi adalah alat atau wadah yang di dalamnya terdapat dua atau lebih individu yang berinteraksi satu sama lain, serta mempunyai tujuan yang sama. Jadi, perilaku organisasi yaitu bidang studi yang menginventarisir dampak individu, kelompok, serta struktur dalam organisasi demi mencapai tujuan sebuah kelompok. Apa sih itu organisasi? Secara umum, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, serta memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Bagaimana itu ciri-cirinya organisasi? Ciri-ciri organisasi, adapun ciri-ciri umumnya itu yang pertama, terikat, format, dan tatip. Yang kedua, ada pendelegasian, koordinasi, dan wewenang. Yang ketiga, adanya kerjasama yang terstruktur. Yang keempat, sasaran dan tujuan. Nah, ciri-cirinya menurut Steiner dan Barelson antara lain, pertama, formalitas seperti tertulis, baik itu prosedur, aturan strategis, tujuan, dan sebagainya. Nah, yang kedua, ada hierarki. Hierarki itu seperti pola kewenangan dan kekuasaan seperti piramida organisasi. Yang ketiga, ada besar dan kompleksnya organisasi yang memiliki banyak anggota sehingga hubungan sosialnya secara impersonal. Yang keempat itu ada durasi. Durasi keberadaan organisasi yang lebih lama dibandingkan dengan keanggotaannya. Pada slide di belakang saya ini adalah unsur-unsur organisasi secara sederhana. Organisasi dibagi menjadi 3 unsur antara lain, 1. Adanya orang, yang ketiga adanya kerjasama, dan yang ketiga itu adanya tujuan bersama. Nah, di belakang saya ini adalah tujuan organisasi. Antara lain tujuan dari organisasi yang pertama sebagai kompas dan pemusatan kegiatan. Yang kedua, menjadi sumber legitimasi kegiatan organisasi agar menarik sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, menjadi ukuran pencapaian atau prestasi organisasi. Yang keempat, menjadi dasar rasional dalam pengorganisasian dan menjadi sumber motivasi. Sekarang kita masuk ke siklus hidup organisasi. Adapun 3 siklus penting di dalam hidup organisasi antara lain, yang pertama itu ada tahap pertumbuhan pengenalan, yang dimana antusiasnya
seseorang yang sangat tinggi serta banyak ide atau gagasan. Nah, yang kedua itu ada di masa bayi, yang dimana sangat membutuhkan kerja yang lebih keras untuk mengelola serta hierarkinya yang masih sempit. Yang ketiga itu ada masa kanak-kanak, yang dimana pada siklus ini lebih terwujud dan semua keinginan itu pengen digarap. Sekarang kita lanjut ke tahap yang beranjak dewasa, di mana masa dewasa yang kita bisa lebih selektif memilih peluang dan realistis. Itu dia masa puncaknya, yang dimana pada siklus ini lebih fleksibel terhadap berbagai perubahan yang ada, ya seperti menghadapi segala perubahan di segala cuaca. Nah, yang ketiga itu ada tahap penurunan. Pada tahap ini siklus yang dimana banyak orang yang menyalahkan tanpa memberikan sebuah solusi. Sekarang kita masuk ke teori organisasi. Adapun beberapa teori tentang organisasi, yaitu yang pertama ada teori organisasi klasik. Pada teori ini digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi, tertutup, dan tugasnya terspesialisasi, dan ada petunjuk mekanistik struktural yang kaku dan tidak relevan. Yang kedua, ada teori klasik. Di dalam teori ini munculnya cabang reaksi terhadap teori yang sebelumnya, yaitu teori klasik, yang dimana teori ini dia mengkritik dan memodifikasi di dalam teori dan teori ini mempelajari pentingnya aspek psikologis dan sosial manusia bagi individu maupun kelompok. Yang ketiga itu ada teori modern, yang dimana perkembangan teknologinya itu sangat pesat, banyak pengaruh yang membawa organisasi agar tetap baik. Yang keempat itu ada teori kontingensi. Teori ini dibangun atas dasar kaidah yang dikembangkan oleh pendekatan sistem. Lanjut ke komponen pembentukan perbedaan individu. Komponen perbedaan individu didasari oleh beberapa bagian. Yang pertama itu ada kepribadian, yang kedua ada kemampuan dan keterampilan, yang ketiga persepsi atau cara pandang, yang keempat sikap. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Yang di belakang saya ini adalah materi tentang individu dan kelompok. 3 komponen dasar perilaku individu, antara lain itu ada konsepsi ID, yang dimana konsep ini mengikuti kata hati atau hasrat serta keinginan untuk mengejar kesenangan dan kepuasan. Yang kedua itu ada konsep ego, yang dimana pada konsep ego ini lebih memikirkan logika, lebih mengikuti logika yang terhubung dengan prinsip realistis, tapi sangat berfungsi ganda dalam melayani sekaligus menjadi pentingnya dari ide dan superego. Terus kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu ada fase ketiga, yaitu konsep ini dia mendalami tentang kekuasaan atau kekuatan moral seseorang, yaitu seperti sumber nilai dan etika. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip dasar individual. Di dalam konteks organisasi, prinsip ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang menjadi landasan bagi interaksi individu dalam lingkungan kerjanya. Nah, ini di belakang saya ada beberapa prinsip. Yang pertama itu ada integritas, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga kerjasama, yang keempat kerja keras dan keterbukaan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perilaku kelompok dalam organisasi. Perilaku kelompok dalam organisasi yaitu berkumpulnya satu orang atau lebih yang dimana mereka ingin menggabungkan individu tersebut agar bisa memenuhi kebutuhannya mereka bersama.
Nah, teori yang muncul tentang kelompok yaitu ada 3 teori. Teori pertama itu ada pendekatan, keseimbangan, dan praktis. Tahapan pembentukan kelompok memiliki beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu ada forming. Forming itu di mana tahapan ini anggotanya setuju untuk bergabung tetapi tidak memiliki kepastian atau tujuan, struktur, dan kepemimpinan. Yang kedua itu ada storming, di mana tahapan ini kita sudah mulai kekacauan mulai timbul dan faksi-faksi juga mulai timbul dan banyak terjadi pertentangan karena banyak hal. Nah, yang ketiga itu ada performing. Di tahapan ini banyak juga disebut orang sebagai tahapan kulminasi, yang dimana anggotanya sudah saling bekerja sama untuk membentuk suatu keberhasilan dan terwujud keberhasilan tersebut. Yang keempat itu ada adjoring, yang pada tahapan ini kelompok yang mempunyai tugas terbatas untuk dilakukan, maka terjadilah tahapan pembubaran. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu nilai dan sikap. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu pengertian dari nilai. Nilai adalah gambaran yang menentukan sesuatu yang penting atau tidaknya hal tersebut. Nah, pengertian norma juga nilai, tetapi nilai itu berbeda sama yang dijelaskan sebelumnya. Nilai di sini dia adalah sebuah sikap ataupun perilaku yang memiliki aturan serta sanksi. Nilai juga di sini terbagi menjadi 2, yaitu nilai instrumental dan terminal. Di mana pada nilai instrumental kita lebih merujuk kepada yang diperlukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu atau sebagai alat untuk mencapai hal yang diinginkan. Contohnya seperti kerja keras, kedisiplinan, kerjasama, dan kreativitas. Sedangkan nilai terminal, dia lebih merujuk kepada nilai-nilai yang dianggap sebagai tujuan akhir atau yang diinginkan dari diri seseorang yang dianggap bernilai untuk dirinya sendiri. Itu contohnya banyak seperti kebahagiaan, keadilan, kebebasan, kebijaksanaan, dan keberhasilan. Saya lanjut, di sini saya akan membahas lagi, saya akan menjelaskan tentang perbedaan etika moral dan perbedaan sikap dan nilai. Nah, yang pertama saya bahas yaitu etika dan moral. Etika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos atau kebiasaan atau watak, sedangkan moral itu berasal dari kata mos yang artinya semangat atau dorongan. Itu sudah sangat berbeda. Sedangkan perbedaan dari kata sikap dan nilai, sikap yaitu keyakinan mengenai sesuatu objek yang khususnya mengenai orang atau situasi. Sedangkan nilai yaitu keyakinan yang melekat pada diri seseorang yang tidak terlepas dari bagaimananya orang, yang berarti sikap yaitu tanggapan terhadap pihak ke orang lain. Karakteristik sikap dan komponen sikap. Karakteristik sikap memiliki 5 bagiannya. Pertama itu ada objek, yang kedua mengarah, yang ketiga berintensitas, yang kelima berstruktur, dan yang kelima itu dipelajari. Komponen sikap menurut Manches dan Van Glino. Yang pertama itu ada belief, yaitu keyakinan, yang dimana ketetapan persepsi terhadap suatu objek. Yang kedua feeling dan perasaan, itu perwujudan evaluasi positif atau negatif terhadap suatu objek. Yang ketiga ada behavior intentions, yang maksud perilaku, dimana perwujudan ini motivasinya digunakan untuk merespon suatu objek. Nah, kita masuk ke pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan seseorang yang mendorong atau menjadi sebab untuk seseorang agar melakukan sesuatu yang berlangsung secara sadar.
Di dalam materi motivasi ini ada beberapa teori yang dijelaskan oleh para ahli, antara lain teori kebutuhan. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang terdiri dari 5 tingkat yang disusun berdasarkan tingkat prioritas dan kepentingan. Yang kedua itu ada teori faktor dari Friedrich Herbst. Teori ini mengidentifikasi 2 faktor yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan karyawan di tempat kerja. Yang ketiga ada teori prestasi, di mana teori ini mengidentifikasi kebutuhan prestasi sebagai salah satu dari tingkat kebutuhan dasar manusia, selain dari kebutuhan kekuasaan dan kebutuhan afiliasi. Yang keempat ada teori penguatan. Teori ini tingkah laku yang mendapatkan ganjaran menyenangkan akan mengalami penguatan dan cenderung lebih diulangi. Yang kelima ada teori harapan. Teori ini lebih menekankan bahwa individu akan termotivasi untuk melakukan sesuatu tindakan jika mereka percaya bahwa tindakan tersebut menghasilkan hasil yang diinginkan dan bahwa hasil tersebut akan bernilai baginya. Yang terakhir itu ada teori tujuan sebagai motivasi. Teori tujuan sebagai motivasi dalam konteks perilaku organisasi menekankan pentingnya penetapan tujuan yang spesifikasi, menantang, dan dapat diukur untuk meningkatkan motivasi dan kinerja individu. Itulah tadi penyampaian rangkuman materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.